Kalau saya bilang otaknya ditaruh mana membangun tatanan dunia baru dengan harta amanah kan ya terlalu kasar ya. Namun kita mesti ya wong harta amanah kok akan diharapkan untuk membangun tatanan dunia baru. Menurut saya ini ngoyoworo gitu. Menurut saya ngoyoworo. Sekarang harus jujur mengakui, para kaum spiritualis Nusantara ini nyaris dihambang gemblung. Ya, ini kasar saya ngomong ya. Artinya yang mengande-ande, yang kalau saya kasar ngomong itu halusinasi atau khayalan lalu terungkapkan. Contoh, kemarin saja saya nggak mengatakan orangnya, ada yang katanya Kanjeng Ibu Ratu Kidul duduk di depan saya dan itu katanya di atas kelasa. Ini kan rasionya gimana? Terima-terima nih Kanjeng Ratu itu hanya duduk di kelasa gitu loh, di tikar gitu. Tapi ulo salamulyo atur bagya wisuka nusantara. Tapi ulo salam mulia Ki. Salam mulia. Yeah. Begini Ki, saya itu tadi membaca dan melihat di media sosial ada yang membicarakan tentang harta amanah, bahkan ada yang menggembor-gemborkan membangun Nusantara ini dengan harta amanah gitu. Itu sebenarnya seperti apa itu harta amanah untuk itu membangun Nusantara itu harta amanah yang bagaimana gitu? Monggo Ki, mohon dijelaskan. Oh, wilayah Jatiluhur ya, Jatiluhur Nusantara tapi luksana mulia. Ini bukan berarti saya menyinyiri ya, saya tertawa itu bukan berarti menghina. Saya tertawa bukan berarti tidak percaya juga enggak. Namun kelihatannya kan kita telah merasakan bersama ya. Dari dulu yang namanya amanah, aminah dan sebagainya itu kan. Terus yang harta amanah, terus yang satu lagi itu apa, amal lidah, akhirnya menjadi amal hilang kan banyak ya. Iya. Untuk menghindari kesesatan dalam cara berpikir, menurut saya itu kesesatan dalam cara berpikir. Yang namanya manusia itu kan harus menggunakan nalar, naluri dan nurani. Nalarkah harta amanah itu loh. Ya kan? Nah, menurut pengamatan saya, baik secara lahir batin itu hanya nuturi cerita dari mulai A sampai Z, karena kagumnya manusia atas Soekarno bisa menundukkan sekian ratus kerajaan di bumi Nusantara ini dan melebur kepada NKRI, sehingga ya itu diceritakan para raja-raja mengumpulkan emas-emas dan lalu dititipkan oleh Bung Karno begitu loh. Nah, dititipkan ke siapa? Ini kan merupakan fiksi ya, atau fiktif kalau boleh saya ngomong. Artinya data yang akurat semestinya dalam arsip kenegaraan harus ada. Ternyata saya pernah melihat juga bahwa Ibu Sukmawati almarhum kalau nggak keliru mengatakan bahwa dalam arsip nasional ini tidak ada gitu loh. Jadi intinya saya mengatakan bukan berarti harta amanah tidak ada, namun ini wong nuturi cerita ya kulak dana tercere mbok menawa itu akan bisa terrealisasi. Bahkan kan ada itu yang menantang cap jempol ibaratnya. Nah, ini kan sesuatu keunikan loh. Kalau saya bilang otaknya ditaruh mana membangun tatanan dunia baru dengan harta amanah kan ya terlalu kasar ya. Namun kita mesti ya wong harta amanah kok akan diharapkan untuk membangun tatanan dunia baru. Menurut saya ini ngoyoworo gitu. Menurut saya ngoyoworo. Jadi langkah-langkah kita itu semestinya yang realistik ya. Langkah yang realistik itu ya antara nalar, naluri dan nurani, kegaiban dan kasunyatan ini harus diseimbangkan. Manakala tidak diseimbangkan, sekarang harus jujur mengakui ya. Harus jujur mengakui. Para kaum spiritualis Nusantara ini nyaris dihambang gemblung. Ya, ini kasar saya ngomong ya. Artinya yang mengande-ande, yang kalau saya kasar ngomong itu halusinasi atau khayalan lalu terungkapkan. Contoh, kemarin saja saya nggak mengatakan orangnya, ada yang katanya Kanjeng Ibu Ratu Kidul duduk di depan saya dan itu katanya di atas kelasa. Ini kan
Rasionya gimana? Terima-terimanya Kanjeng Ratu itu hanya duduk di klasa gitu loh, di tikar gitu. Lalu yang lebih miris lagi bahwasanya sekarang banyak sekali kaum spiritual yang baru dupo saja katanya sudah ketemu dengan Kanjeng Ibu, dengan yang ini, yang itu, ya ini kan saya takut. Artinya saya takut ini orang sakti banget nih, ya sudah baru dupo terus ketemu dengan beliau-beliaunya lah. Menurut saya, kacamata saya yang saya tahu loh, yang namanya saya bisa berbicara dengan makhluk halus ya bibir saya itu terkunci. Yang namanya saya bisa melihat makhluk halus ya mata saya terpejam gitu loh. Lah kan elok artinya kalau saya nanti dipertemukan saya yang takut karena dia mata lahir bisa mendulu mata batin. Artinya kegaiban ini ya sama saja menurut saya molekul, tidak bisa dilihat namun pasti ada dan nyata begitulah. Kalau kita itu melihat molekul kan saking kecilnya mesti pakai alat mikroskop lah. Mikroskop dalam diri kita itu apa? Menurut saya sang klecik putih kang topo sakjroning suco lah. Ini pendapat saya. Artinya mestinya kalau manusia bisa melihat hal yang gaib, kalau yang saya tahu kata guru saya adalah mesti topo nyuryo. Topo nyuryo itu kalau pagi itu melihat matahari dari mulai ceplek sampai dengan pertama itu 1/4 jam sampai dengan jam 9 ya. Artinya dilatih secara terus menerus. Lah itulah baru bisa melihat gaib yang nyata, taruhlah seolah-olah apa ya, kita bisa melihat langsung dalam mata telanjang pun bisa. Namun siapa yang kuat gitu. Sekarang dalam era seperti ini menurut saya itu sangat-sangat tidak tepat ya. Kalau kita itu baru dupo terus ketemu dengan Kanjeng Ibu, ketemu dengan yang Panembahan Senopati, yang yangan dan sebagainya. Itu menurut saya lebih baik walaupun bisa ngerti yo bisa ngerti, nanging yo etok-etok orang ngerti lebih baik ini ditanggalkan dulu, jangan gumaib gaib. Sebab orang tahu gaib dan orang gumaib gaib ini kita mesti bisa membedakan. Ya beberapa orang di sini kan katanya ada yang jadi raja sungai, sekulon Progo atau se-Yogyakarta ada gitu. Saya bukan berarti mencela, namun hendaknya meng-cross-check kembali, meneliti kembali dalam diri kita apakah ini sudah tepat. Yang saya tahu Nabi pun kalau nggak keliru Nabi Yusuf itu ya berdasarkan mimpi, ya kan? Jadi nggak usah banyak yang mengada-ada, taruhlah akui saja, jangan membohongi diri setiap hari dan jangan dibohongi oleh dirimu setiap hari gitu loh. Kita itu masih banyak yang dibohongi dan membohongi diri sendiri, namun tidak mau mengakui lah, ini yang susah ya. Artinya saya ingin mengatakan bahwasanya jangan terlalu berharap bahwa menata tatanan dunia baru ini ya, menata Indonesia ini dengan harta amanah. Ya, bukan berarti saya melarang, tapi saya kalau bisa lebih rasionalis lagi, lebih rasional, lebih nalar, lebih menggunakan nurani, lebih menggunakan naluri. Jangan sampai ngayawara karena kita itu punya generasi ya. Kita punya generasi artinya jangan sampai generasi kita itu nanti ikut tersesat. Ya, karena ini kan pikiran mengande-ande, lalu membuat manusia malas. Kalau malas, manusia cenderung menghayal. Kalau sudah menghayal itu ya digambang linglung lalu gemblung begitu loh. Bingung linglung gemblung itu hukumnya. Lah kita sebagai yang taruhlah laku lampas seperti ini, saya memberikan rujukan bukan nasihat. Rujukan bahwasanya lebih baik cara mendekatkan kegaiban ini lebih rasional, lebih menggunakan nalar, naluri dan nurani. Jadi intinya saya mengatakan jangan mengandai-andai akan menata Indonesia ini dengan harta amanah. Lebih baik, lebih realistik. Saya rasa demikian. Terima kasih. Terima kasih. Sirap